Oke, kita mulai ya Bu Neng ya. Oke. Kita rekam sesi kedua. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Neng dan saya berperan sebagai coach. Silahkan kita mulai. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Tian, ceria sekali. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Neng, kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Neng? Alhamdulillah baik juga. Katanya Bu Tian cari saya ya? Iya Ada betul ini Bu Neng. Ada yang ada ingin saya cerita-cerita? ceritakan dan obrolkan bersama dengan Bu Neng. Baik Bu Tian, ada yang bisa dibantu atau mungkin mau ada yang bisa diceritakan ke saya? Iya nih Tentang Bu apa Neng. nih? Saya tuh ingin menceritakan atau ingin berbagi juga nih dengan Bu Neng tentang pengkondisian kelas nih, khususnya nih Bu Neng ya. Di sini saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu. Memang kompetensi yang sekarang sedang Ibu Tian lakukan seperti apa? Iya, kalau dalam pengelolaan saat ini memang saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik ya Bu Neng ya dalam pengelolaan kelas ini. Namun saya lihat di sini masih ada peserta didik saya yang masih asik sendiri mengobrol atau misalkan uh, ya tidak fokus dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi saya ingin sekali menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik saya. Oh, jadi sekarang tujuan dari pertemuan kita ini yaitu untuk Menciptakan kelas yang kondusif Bu Neng. Bagaimana nih caranya menurut Bu Neng nih? Apakah ada ide atau saran yang baik buat saya? Bagaimana caranya menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik gitu? tadi dari awal sudah diceritakan sama Bu Tian, katanya ingin kelasnya kondusif, kelasnya menyenangkan juga gitu ya. Iya Nah, Bu. menurut Bu Tian nih, tadi sudah diungkapkan tujuannya ingin menciptakan kelas yang pengelolaan kelas yang baik lah ya, yang sesuai dengan ketentuan. Nah, menurut Bu Tian, apa ada rencana yang sudah terbayang oleh Bu Tian untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau rencana saya sudah mencoba nih Bu Neng berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang saya rasa benar-benar efektif gitu ya Bu Neng ya. Jadi di sini saya ada beberapa tantangan juga sih yang masih saya hadapi nih di kelas. Salah satunya dengan mengendalikan siswa saya yang masih suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi gurunya berbicara, muridnya pun ikut berbicara gitu. Jadi aktifnya itu bukan aktif dalam pembelajarannya, tapi malah aktif sendiri dalam lingkup dunianya gitu. Memang suka ada aja ya Bu Tian ya di kelas ya. Iya betul Bunda. Maka dari itu saya tuh benar-benar ingin mencari gitu strategi apa yang tepat yang dibutuhkan oleh peserta didik saya supaya semua tujuan dalam pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Nah, tadi kan kondisi tentang kelasnya Bu Tian. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang pengelolaan kelas yang ideal, itu menurut Bu Tian seperti apa ya? Yang ideal, jadi di sini di kelas itu siswa bisa turut aktif ya Bu ya dalam pembelajaran di sini. Jadi bukan hanya saya saja, seharusnya bisa saya itu atau sebagai guru kita itu hanya berperan sebagai fasilitatornya saja. Jadi siswa yang berperan aktif dan mencari sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang sedang diajarkan tersebut gitu. Jadi aktifnya itu mengarah kepada aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi bukan aktif dalam mengobrol. Menurut saya itu yang efektif nih Bunda. Hebat Bu Tian. Anda ya semua kelas seperti itu ya, berdoa kita sama-sama agar mencapai sekolah. Amin. Nah, ini terkait dengan yang tadi Ibu Tian sebutkan ya, idealnya pengelolaan kelas yang menyenangkan dan lain sebagainya ya, hal-hal baik untuk siswa kita. Untuk dibandingkan antara kondisi ideal yang tadi Bu Tian sebutkan dengan kondisi saat ini yang benar-benar Bu Tian jalani, kita anggap ada levelnya lah ya. Nah, level skor kita skor aja.
Jadi untuk kondisi Butian, kelas Butian saat ini dibandingkan dengan kelas ideal yang tadi Butian jelaskan, ada di posisi skor diberi skor berapa atau level berapa nih Butian? Saya kira untuk keadaan saat ini di lingkup kelas saya itu saya masih berada di level 7 ya Bu ya. Karena masih ada segelintir siswa saja yang masih belum bisa fokus. Di antaranya memang salah satunya adalah siswa yang dia itu asik gitu ya Bu ya, dengan dunianya sendiri. Jadi senangnya bermain, senangnya hebohnya sendiri, tapi untuk dalam pembelajaran dia tertinggal seperti itu. Iya ya Butian ya. 7 sebetulnya udah bagus Butian, tapi saya salut Butian masih ingin meningkatkan level ke yang lebih tinggi lagi. Nah, terkait dengan keinginan Butian nih, ada di level 7 saat ini. Tadi sudah menggambarkan tentang pengelolaan kelas yang ideal. Inginnya Butian ada perubahan sampai setelah kita melakukan diskusi seperti ini, apa ada keinginan peningkatan di level berapa nih kira-kira pengelolaan kelasnya? Sebenarnya sih pengennya sempurna ya Bu ya. Kayak pengennya ada di level 10. Cuman kalau misalkan kita lihat dari kemampuan peserta didiknya atau kita juga harus mencari dulu penyebab dan kita tentunya berarti ya di level 9 itu udah cukup. Insya Allah bisa tercapai. Amin, amin, amin Butian, amin sekali. Nah, untuk mencapai level 9, menurut Butian, kendala atau hambatan yang mungkin Butian hadapi, ada nggak ya? Nah, seperti apa kalau ada? Ya, saya masih terkendala atau kesulitan untuk mengendalikan beberapa siswa nih yang suka berbicara tadi yang saya sebutkan barusan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi yang lainnya memang sudah belajar sesuai dengan seharusnya gitu. Nah, ada beberapa siswa ini yang dia masih asik dengan dunianya sendiri dan berarti di sini saya masih kesulitan juga untuk memahami kenapa ya siswa ini masih belum bisa fokus ke pembelajaran saya gitu. Mungkin itu sih Bu Neng. Oke, baik Butian. Jadi menelaah juga ya. Termasuk Iya. mungkin emang pembiasaan di rumah apa seperti apa mungkin ya Bu ya. Memang banyak hal yang menjadi PR Butian sebagai wali kelas juga termasuk guru-guru yang lain ya. Karena karakter siswa itu memang beda-beda ya Butian ya. Oke, kita lanjutkan ya Butian ya. Setelah tadi kita bahas tentang hambatan atau tantangan. Untuk hambatan tantangan itu agar tidak menjadi bola liar yang makin membesar, berarti kita harus mulai cari strategi nih apa sih yang memungkinkan bisa kita gunakan agar meminimalkan tantangan itu terus membesar atau meminimalkan menghilangkan tantangan itu terjadi. Itu bagaimana Bu Tian? Saya pikir mungkin saya akan lebih membutuhkan sebuah strategi pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu ya. Yang bervariasi dan juga selain strategi mungkin dilengkapi juga dengan adanya media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Mungkin dengan media yang menarik itu bisa menarik pula minat peserta didik tersebut terhadap pembelajaran yang sedang dihadapinya. Supaya tidak bosan juga kayak Bu ya, kalau misalkan kita menggunakan strategi, metode yang bervariasi dan juga media ajar yang benar-benar sangat menarik bagi siswa. Baik ya. Untuk selanjutnya tadi kita sudah bahas hambatan, strategi juga sudah. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, tadi kita sudah tahu ya strateginya ya, biar alat olahraganya berubah, makanya Bu ya media belajarnya berubah, gurunya makin pintar, anaknya makin semangat ke sekolah. Nah upaya yang akan Bu Tian lakukan kira-kira untuk mencegah, ini sudah ada strateginya, tapi setelah ada strategi tiba-tiba muncul lagi gangguan-gangguan yang menghambat strategi tersebut berjalan baik. Nah, menurut Bu Tian itu upaya apa yang dapat dilakukan agar gangguan tersebut bisa tercegah tidak terjadi?
Misalnya kita sudah melakukan sebuah strategi baru nih ya Bu ya dalam suatu pembelajaran yang kita rasa ini bisa efektif nih dalam pembelajaran ini. Tapi tiba-tiba pada pembelajaran tersebut ketika aksinya itu terdapat masalah yang kita hadapi, misalnya dari beberapa siswa tersebut itu masih belum bisa fokus atau gimana, mungkin dengan cara kita memberikan penguatan lagi ya, penguatan kepada siswa tersebut, penguatan positif tentunya agar peserta didik tersebut merasa dirinya dihargai di kelas tersebut. Oh iya, saya dianggap misalnya ada oleh Butian atau seperti apa. Sebenarnya ditambahkan lagi dengan penguatan positif kepada siswa tersebut dan juga memberikan pujian ya Bu ya dan penghargaan kepada siswa tersebut gitu. Luar biasa itu dia. Lagi aktif kayak. Keren. Kita imbangi juga ya. Ada secara psikisnya dia itu ya, tidak hanya intelektual saja. Kedekatan kita juga kita bangun, betul Bu Tian, ya sekali. Reward itu salah satu dekatan kita ke siswa, anak akan merasa memiliki gurunya. Terkadang oh iya dihargai betul Bu Tian, eksistensi mereka di kelas amat sangat besar nilainya untuk siswa-siswa kita. Oke, selanjutnya Bu Tian, kita lanjutkan diskusinya ya. Sedikit lagi Bu Tian ya. Baik. Seru nih kalau ngobrol sama Bu Tian. Kalau misalnya terkait komitmen nih dari rencana tadi yang telah Ibu buat, Ibu akan berkomitmen seperti apa atau apakah punya komitmen tertentu untuk mencapai atau melaksanakan rencana tersebut? Komitmen saya itu untuk diri saya sendiri, mungkin saya akan lebih semangat lagi untuk terus belajar menggali potensi diri dan juga mencari berbagai macam strategi, berbagai macam metode yang sekiranya cocok dan pas dalam mata pelajaran yang akan saya berikan kepada peserta didik saya dan juga sesuai dengan karakteristik dari peserta didik saya gitu Ibu. Salah satunya mungkin dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Bu ya. Jadi mungkin dengan begitu peserta didik semuanya dari A sampai Z itu mereka bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kemampuannya dalam pembelajaran. Seperti itu mungkin Ibu Neng ya. Kalau saya ada di kelas Butian kayaknya seru tuh Butian. Gurunya terus mau belajar, terus menggali potensi, seru Butian seru. Dan saya rasa murid-murid Butian beruntung punya guru seperti Butian. Oke, selanjutnya Butian, menurut Butian, dengan tadi sudah ada komitmen terhadap rencana-rencananya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Butian mau bertanggung jawab terhadap komitmen tersebut? Saya siap bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana yang sudah saya buat, khususnya dalam rencana pembelajaran yang akan diterapkan di kelas saya. Jika memang rencana pembelajaran itu masih belum terasa pas, mungkin saya akan menggantinya atau menambahkan setiap kekurangan yang ada dalam rencana yang sudah saya buat menjadi lebih baik lagi di pembelajaran berikutnya. Ini betul-betul guru yang pembelajar. Saya salut sama Butian. Diskusinya tanpa terasa sudah beres nih. Nah, terkait dengan tadi serentetan kita obrolan kita nih Butian. Saya malah penasaran dengan hasil nanti cerita-cerita selanjutnya. Bagaimana Butian menerapkan rencana dan komitmen yang sudah tadi kita bahas sama-sama ya. Nanti jangan bosan untuk sharing lagi ya Butian ya. Baik Bu Neng, nanti saya akan share lagi nih bagaimana hasil dari rencana-rencana atau strategi-strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran saya kepada Bu Neng. Jika berhasil, nanti kita saling menerapkan satu sama lain di kelas kita masing-masing ya Bu Neng. Iya, betul sekali. Saya banyak belajar dari Butian, keren dengan rencananya dan lain sebagainya. Patut disupport oleh guru-guru sekelilingnya Butian. Dan saya cukupkan pembicaraannya sampai di sini. Next time kita ketemu lagi ya Butian ya. Kita cerita lagi hal-hal baik. Kita berbagi praktik baik ya Butian ya. Terima kasih untuk terima kasih juga Bu Neng atas waktunya telah menyempatkan untuk bisa membagi mengobrol dengan saya seperti ini. Sama-sama, saya senang dipercaya sama Butian untuk sharing hal-hal seperti ini ya. Terima kasih Butian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu Neng. Ya.